Hello and what's up Jackies. Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota All New Veloz manual tahun 2022. Iya, mungkin kalian bertanya kok ngulas Veloz lagi. Memang waktu itu pernah kita udah ngulas Toyota Veloz yang tipe paling atasnya, tapi ya yang TSS CVT di sebelah sini. Nah sekarang, selamat datang kembali di Lucknuts Cheap and Cheerful, di mana kita mengulas mobil varian terendahnya. Dan yang satu ini adalah Veloz varian terendah manual. Penasaran bedanya? Dan tentunya sebagai varian terendah, Veloz yang manual ini tidak datang dengan sistem Toyota Safety Sense, tapi dengan perbedaan harga yang mencapai 50 juta rupiah. Surprisingly bedanya gak terlalu banyak-banyak amat dengan varian yang teratasnya. So kayak apa sih Toyota Veloz yang paling terjangkau? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil hampir nggak ada bedanya dengan varian QTSS yang atas, sekalipun pembeda terjelas ada di bagian velg dan di bagian bagasinya, yang itu pun sekarang sudah di-improve. Nah, Auto Junkies, Toyota Veloz manual, iya alias Toyota Veloz varian terendah. Namun sebelum kita bahas bedanya apa aja dengan varian yang paling atas, pertama-tama kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Ruby dari Auto 2000 dan Mogot yang udah minjemin kita si Toyota All New Veloz tipe terendah ini untuk kita ulas di belakang Auto Junkie. Kalau kalian tertarik pengen tanya-tanya stok, tanya-tanya tipe-tipe terbaru Toyota, ada Veloz, ada Avanza, dan tentunya yang terbaru yaitu Toyota All New Foxy, kalian bisa kontak aja Mas Ruby di Instagramnya di sebelah sini, ataupun langsung kontak aja orangnya di bagian bawah sini untuk tanya promo-promo terbarunya, seperti itu. Atau langsung datengin aja di Toyota Auto 2000 dan Mogot. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasanya. Dan ternyata di belakang sini itu ada sedikit improvement loh untuk varian yang 2022 seperti ini. Ntar gue jelasin ya, tapi dari atas dulu. Antena udah shark fin, tentunya kan sama seperti yang varian atas juga. Dan dia ada model semacam integrated roof spoiler yang memang gak ada spoilernya, tapi dibentuk seperti ini, lengkap dengan aksen hitam seperti ini. Jadi kesannya itu kayak menudung dan lumayan sporty. Dan yang kita suka, walaupun dia varian Veloz yang terendah, dia tetap mempertahankan adanya rear defogger, jadi terasa lengkap masih fiturnya. Wiper udah rapi, badge Toyota di bagian belakang sini. Nah, ini dia bagian trunk garnish di tengahnya di sini. Kalau kalian pernah melihat mungkin unit-unit review yang NIK 2021 yang masih ada logo Toyota 50 anniversary di sebelah sini, atau kalian pernah nonton reviewnya Ombi gitu yang awal-awal, untuk Veloz manual tipe terendah, garnish di bagasinya ini itu nggak nyala. Iya, jadi hanya garnish seperti itu aja. Sedangkan yang nyala cuman LED bar di tepian luar di sebelah sininya. Yang manual ini LED barnya yang nyala cuma tepian luar. Dia nggak nyala sampai ke tengah. Kalau yang tipe Q kan nyala dari ujung ke ujung. Tapi untuk NIK 2022 gue juga kaget pas gue nyalain lampu senja tadi. Ternyata ini garnishnya sekarang dibuat nyala. Iya, mungkin banyak yang komplain dan orang juga mikir kayak buat apa kasih garnish Veloz tapi nggak nyala gitu kan. Akhirnya dibuat nyala seperti ini. Itu adalah suatu yang menurut kita very good update, supaya belakangnya terkesan seperti Veloz, tidak seperti Avanza tipe bawah maupun Daihatsu Xenia. Dan bicara soal bumper pun, ini desain masih sama persis dengan Veloz yang tipe teratasnya. Dia berbeda total dengan Avanza, dengan aksen T-shape di bagian sininya yang mata kucing dengan ala-ala air hole fake seperti ini. Dan di bawahnya pun tentunya karena Veloz dia kan pengen menjadi lebih gagah, ada aksen cladding hitam sekaligus ada model-model kayak scuff plate warna gunmetal yang bikin dia tampil justru ala SUV. Untuk sisi safety, dia masih ada 2 titik parking sensor di bagian belakang sini sewarna body, dan masih ada kamera mundur pula di bagian sininya.
Dan taillights, nah ini kayak tadi gue bilang, taillightsnya itu bedanya dengan yang sebelumnya adalah ini nyala gitu ya. Jadi sekarang ini udah persis sama plug-plug dengan varian Veloz yang atas-atasnya sekalipun. Tidak dianaktirikan dan tetap terlihat seperti Veloz. Dan ini pun tentunya sudah full LED. Lampu senja LED bar memanjang seperti ini, lampu rem LED dots di sini, dan lampu mundur lampu senya di sini pun juga semuanya sudah LED. Serupa dengan bagian belakangnya yang minim ubahan antara varian terbawah dengan varian teratas, di samping sini juga demikian. Iya, walaupun memang perbedaan paling besar secara visual di eksterior itu ada di bagian kaki-kaki ya. Tapi ntar kita bahas, pas kita bahas pelek dan bannya ya. Tapi secara aksesoris, perintilan, dan desain, ini benar-benar 100% sama plug-plug dengan yang varian paling atasnya. Jadi orang pun akan sulit membedakan gitu ya. Di atas ini kalian tetap dapat roof rail warna gunmetal kayak gini kan. Dia kan tetap mencoba untuk jadi SUV gitu ya. Jadi tetap terkesan tangguh. Udah dapat talang air juga di bagian sini yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Window line chrome yang langsung nyambung sampai ke pilar belakang di sininya gitu ya. Dan yang unik di Veloz juga kayak yang gue bilang, ini window line-nya langsung nyambung ke bagian fender, ke bagian lampu, ke bagian grill, dan muter sampai ke bagian sebelah sananya. Jadi desainnya kohesif. Door handle, dia grip type, dan dia pun masih ada keyless entry-nya. Karena kuncinya itu pun masih sama, dia pun masih engine start stop juga di bagian dalamnya. Ke bawah, sama, dia nggak ada accent side body molding, tapi di bagian bawah sini ada semacam side skirt yang dia full black scratchy plastik kayak gini. Untuk menambahkan kesan SUV dan kesan maconya. Dan sama juga dengan perbedaan yang ada di Avanza, Veloz sebenarnya bedanya lumayan banyak secara visual. Contohnya di sini dia ada tambahan over fender warna body besar gitu ya, bikin dia bodinya lebih gembung-gembung, jadi lebih sterek. Di depan juga karena fendernya berbeda dengan Avanza, dia tuh desain fendernya di sini tuh ada yang lebih menggembung-gembung sehingga bodinya terasa lebih berotot dan lebih lebar dibandingkan Avanza. Nah, masuk ke bagian spionnya. Secara desain ini pun serupa, jadi dia desain itu model pedestal, tidak dimount di pilar, dia dimount di body, ditarik ke belakang sehingga visibilitas di bagian pilarannya ini bisa lebih maksimal dengan ada kaca di bagian sininya. Dan juga kacanya ini sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sein di bagian sini. Namun karena dia tidak ada TSS tentunya, dia tidak ada blind spot monitoring di bagian kacanya, sekaligus kameranya juga masih hanya kamera untuk mundur aja alias kamera belakang. Jadi bagian spion sini tidak ada kamera 360-nya. Nah, masuk ngomongnya soal kaki-kakinya yang seperti gue bilang tadi menjadi pembeda visual terbesar di eksterior Veloz tipe terendah yang satu ini. Iya, karena kalau dilihat secara perintilan dan secara aksesoris itu kan sama aja gitu kan dengan tipe yang teratas. Tapi untuk tipe terbawah, ini peleknya adalah dead giveaway. Iya, karena kalau untuk tipe yang atasnya, Veloz itu sudah comes as standard dengan pelek ring 17 inci yang keren banget menurut gua gitu ya. Lebih proporsional ke bodinya dan dia jadi cakep banget. Nah, sedangkan untuk varian terbawah ini memang dia menggunakan pelek yang serupa yang kalian temukan di Toyota Avanza. Iya, makanya dia 1 inch down menjadi ring 16 inci. Modelnya pun sama persis dengan Avanza, dia two-tone polish ring 16 inci dibalut dengan ban yang juga serupa plug-plug dengan Avanza, yaitu Dunlop NSF dengan ukuran 195/60 R16. Pengereman, depan cakram, belakang tentu karena dia Veloz walaupun dia manual, tetap cakram karena remnya pun untuk parkir sudah electric parking brake dengan auto hold. Dan di sini juga secara safety, walaupun dia nggak ada TSS, tapi yang standar-standar kayak ABS, EBD, traction control, vehicle stability control, gitu-gitu tentunya sudah hadir di sini. Memang perbedaan di safety-nya ya di TSS dan di airbag-nya aja. Dan tentunya bagi yang matanya jeli pasti bisa ngelihat langsung perbedaan antara Veloz TSS yang varian atas dengan Veloz yang satu ini. Karena gampangnya adalah kalian tinggal lihat ke bagian kaca depannya aja. Iya, karena ini tentunya nggak ada TSS, maka kaca depannya itu tidak ada kamera-kamera yang ada di bagian tengah sana gitu. Jadi masih polos begitu aja. Tapi secara visual dari luar, lagi-lagi tidak ada bedanya. Ini benar-benar terlihat 100% seperti Veloz yang tipe atas gitu ya. Perbedaan kedua, dan ini pun lagi-lagi hanya bisa dilihat oleh orang yang matanya itu tajam, yaitu absennya kamera yang ada di bagian bawah badge sebelah sininya. Karena mobil ini tidak ada kamera 360-nya, cuman kamera mundur aja. Tapi secara desain, kayak contohnya grillnya masih sama, dia masih model yang trapezoidal kin look cemberut kayak gini. Bumper bawah sama juga, cladding hitam masih lanjut dari samping ke tengah sini sampai ke bagian underguard warna gunmetal yang lagi-lagi menegaskan kesan SUV.
Dan dia juga yang kita suka juga dia minim chrome. Jadi chrome-nya itu cuma di badge di bagian atas ini dan di bagian aksen garnish yang ada di bagian fog lamp ini yang lagi-lagi dia T-shape, ngemimik desain yang ada di belakangnya. Jadi lumayan oke. Fog lampnya dia masih serupa, dia model halogen multi reflektor warna bulat kayak gini aja. Namun memang lampu di atas ini tentunya dia sudah full LED dan berbeda dengan lampu yang digunakan di Avanza. Walaupun desainnya memang mirip-mirip, tapi ini dia langsung nyambung ke grill dan dia di sini ada emboss Veloz. Iya, yang menegaskan kalau ini bukan Avanza tapi ini adalah Toyota Veloz. Full LED multi reflektor di bagian sini dan dia nyalanya pun berpendar. Jadi nggak yang kayak langsung tajam, tapi dia soft kayak mobil-mobil Eropa gitu. Termasuk untuk lampu seinnya karena dia Veloz, dia pun sudah sequential di bagian sininya. Jadi berasa kayak Lexus gitu. Jadi menurut gua secara overall visual dari luar gitu ya, pembeda paling mencoloknya hanya ada di bagian kaki-kakinya aja. Kalau kalian bertujuan pengen ganti pelek apalagi, rasanya sulit dibedakan antara Veloz varian terendah ini dengan varian yang tertinggi sekalipun. Dan konon katanya mobil ini juga walaupun baru Gresnik 2022, dia sudah ada diskon dan promo-promonya. Makanya gue sekarang sudah bersama dengan Mas Ruby dari Toyota Auto 2000 dan Mogot untuk ngobrolin mengenai promo yang ada di Toyota All New Veloz ini. Halo Mas. Halo, apa kabar Om? Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama thank you banget nih Mas udah ngizinin kita ngulas si Veloz manual yang satu ini. Terima kasih juga Om Pot atas kunjungannya. Pertama-tama pastinya mungkin Auto Junkies pada belum tahu nih, untuk dari All New Veloz ini dia tuh tipenya ada berapa dan harganya berapa aja sih Mas? Kalau Veloz itu sebenarnya ada 4 ya. Ada yang CVT, TSS, ada yang non TSS. Tapi kali ini karena kita membahas yang paling rendah tuh ada 2. Oke. Ada yang Veloz manual premium color dengan yang biasa. Oh gitu. Selisih harganya cuma beda 2,5 juta aja. Nah kemudian dari diskon sendiri untuk Veloz ini tuh diskonnya berapa sih? Kalau Veloz ini karena di sini kan diskon itu pasti ada. Kalau Veloz manual puluhan juta untuk penonton dari puluhan juta? Ya, laknat dari padahal Om Opot. Nik 2022 Nik ya? 2022 puluhan juta. Pokoknya nanti bisa langsung kontak aja ke saya. Oke, untuk promonya sendiri selain diskon, misalnya contohnya seperti warranty, kemudian dari segi cicilan, segi DP gitu-gitu, gimana Mas? Ya, pertama kita bahas warranty dulu ya. Oke. Pertama, kita ada Astra World, program direct gratis selama pemakaian unit ya. Oke. Free jasa servis sampai 50.000 km, free oli. Jadi jasa dan oli? Iya, tinggal isi bensin aja. Mantap. Terus juga nanti ada diskon-diskon spare part sih. Kalau dengan catatan servisnya tetap di Auto 2000. Nah, siap. Pasti dong. Dan untuk hitungan yang tadi Om mau bertanya, kita ada program easy deal sampai tenor 6 tahun. Wih, lumayan. Itu syarat dan ketentuan berlaku ya. Pokoknya kalau mau informasi lebih jelas, tinggal hubungi saya aja. Nanti juga ada cicilan berkala, artinya pada saat pembayaran terakhir, itu tinggal pelunasannya aja. Cicilan awal dari tenor 1 sampai 5 itu murah banget. Nah, kemudian kalau dari bonus, nah kalau misalnya beli lewat Mas Ruby, dapat bonus apa aja? Misalnya aksesoris atau gimana gitu? Bonus tetap ada. Kita ada anti karat, ada namanya car care kit. Itu ada paket samponya, polesnya di situ. Jadi satu paket itu dapat gitu ya? Dapatnya. Jadi dapat semirbannya juga nanti. Nggak usah cuci-cuci steam ke luar, tinggal cuci di garasi aja. Mantap. Pokoknya udah lengkap lah itu ya buat bersihin mobilnya. Ya. Pokoknya nanti semua kebutuhan atau customer yang mau beli Toyota apapun selain Veloz, Avanza atau Kali Agya itu bisa langsung hubungi saya, nanti kita info di WhatsApp untuk diskonnya. Kalau pengen japri Mas, pengen tanya-tanya mengenai stok, mengenai diskon, promo dan lain-lain, kemana Mas nomornya? Boleh ke WhatsApp saya di 0856 9498 9941 atau DM di Instagram di Ruby_Auto2000. Siap. Nah untuk yang terbaru dari Toyota, ini yang baru banget Foxy ya Mas Foxy. Ya? Itu unitnya gimana Mas Foxy Mas? Foxy itu unitnya sebenarnya memang sudah siap, cuman lagi dipersiapkan aja untuk pengiriman bagi customer-customer yang sudah inden 1-2 bulan yang lalu. Terima kasih banyak. Nah jadi seperti itu tuh guys, sedikit penjelasan promo mengenai All New Veloz yang ternyata diskonnya puluhan juta, termasuk promo-promo menarik lainnya dari Toyota Auto 2000 dan Mogot bersama dengan Mas Ruby. Kalau kalian pengen tanya-tanya lagi-lagi, nomornya ada di bawah sini nih langsung. Instagramnya juga ada di sebelah sini. Tadi Instagramnya apa Mas namanya? Ruby_Auto2000. Ruby_Auto2000. Kalian langsung tinggal cek di sebelah sini atau di description box di bawah. Oke Mas Ruby. Thank you. Terima kasih banyak nih atas kesempatannya. Sama-sama. Nanti kita berkunjung lagi. Kita tunggu Foxy-nya. Foxy pasti. Land Cruiser Foxy nanti kalau ada info pasti kita. Land Cruiser juga belum dapat sampai sekarang karena emang unitnya susah banget.
Oke, Mas Ruby, terima kasih banyak. Sekarang kita lanjut buat ngulas ke bagian interiornya ya. Boleh. Oke, sip. Terima kasih. Interior pun sama, berbeda dengan tipe QTSS teratas tidak begitu jelas, hanya tentunya di bagian transmisi dan head unit yang sekarang mengecil, sisanya masih soft touch dan speedo digital. Nah, Autojunkies, masuk ke Veloz manual. Pertama-tama kalian disambut dengan pintu yang beratnya memang secara peredaman dia sedikit lebih baik dibandingkan Avanza yang menjadi basisnya gitu ya. Jadi terasa lebih padat gitu. Kemudian pas masuk kalian disambut dengan karpet yang bertuliskan Veloz yang di-emboss langsung ke bagian sananya. Jadi terasa sedikit lebih premium. Nah, so begini guys interior dari si Toyota Veloz manual non TSS tahun 2022 alias Veloz yang termurah. Sebelum kita bahas fitur, desain, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Satu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_AJ untuk info otomotif terbaru dan jokes harian yang akan menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi memang bentuknya masih sama aja. Jangan kebanyakan kunci Toyota masa kini sama kayak Race gitu-gitu ya. Jadi ya model Pebble kayak gini sudah keyless tentunya. Ada logo Toyota untuk tombol lock dan tombol unlock di bawahnya. Udah, sesimpel itu aja. Nah, dan memang dia sudah engine start stop button. Tapi karena dia manual, pas mau nyalain tentunya harus tahan kopling. Baru deh di sini kelihatan hijau ready to start. Kita denger suaranya dulu. Let's go. Nah, Autojunkies, walaupun mesin dari si Toyota All New Veloz ini serupa dengan Avanza pendahulunya, namun dengan tuningan, transmisi, dan posisi yang berbeda. Dua NRV 1500cc inline 4 DOHC dengan dual VVT-i. Tenaganya 106 PS dengan torsi 137 Nm. Yang di-mate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak, you guessed it, roda depan. Ini yang paling kontroversial ya. Seperti itu, jadi memang mesinnya serupa dengan varian yang automatic TSS paling atas. Dan yang kita suka pas kita startup, di sini di speedometernya itu ada animation Veloz gitu yang bikin dia terasa spesifik walaupun speedometernya mirip dengan kepunyaan dari Toyota Race. Dan lanjut ke interior, mulai dari build quality and materials, memang ini secara overall dia masih rata-rata hard plastik, wajar pada kelasnya. Tapi yang membedakan dia dengan Avanza dan bikin dia lebih premium, adanya beberapa soft touch panels. Contohnya di bagian sini, kalau Avanza kan dia open storage warna coklat aja plastik gitu ya. Kalau di sini memang dia kehilangan open storage, tapi dia diganti dengan soft touch panel seperti ini dengan jahitan-jahitan asli yang bikin dia terlihat lebih premium. Termasuk ada emblem Veloz juga di sini yang lagi-lagi bikin interiornya tidak polos. Kemudian masih ada aksen-aksen silver di AC-nya, dan juga di bagian sini itu ada cup holder yang berbeda dengan tipe-tipe di bawahnya seperti Avanza ataupun Xenia. Dia tidak ditarik, tapi dia di push. Iya, jadi kayak terasa lebih niat gitu ya desainnya, ergonomiknya. Ke bawah, glove box tentu belum soft opening, tapi dia ya cukup lebar walaupun bukanya agak pipih seperti itu. Nah, ke bagian tengah lagi, head unit ini walaupun secara tampang dia mirip aja sama Veloz Q yang tipe paling atas, tapi sebenarnya head unitnya berbeda. Kenapa? Karena untuk Veloz manual seperti ini, dia menggunakan head unit yang serupa dengan Toyota Avanza. Iya, bedanya tuh kelihatan banget di bagian pinggir sininya ya. Kalau Veloz Q dia kan penuh sampai bagian sini gitu. Kalau ini memang sedikit lebih kecil. Jadi bedanya seperti itu. Kemudian dia tidak se-floating dan semegah yang di Veloz Q. Tapi secara fitur, dia udah memiliki fitur-fitur Toyota kekinian. Contohnya pas kalian nyalain, dia ada pengingat tanggal. Jadi ganjil genapnya tuh kalian nggak akan lupa. Ada tanggal juga di bagian sini. Ada jam besar analog di bagian tengah. Dan ada shortcut juga di bagian bawahnya. Ada T-Link, M Toyota, USB, radio, udah bisa Bluetooth, teleponi juga, jadi udah oke. Dan juga tentunya ada media yang diputar sebagian sininya gitu ya. Settings ini pun lengkap, kayak contohnya ada pengaturan tampilan, pengaturan gambar, sistem audio, dan lain-lainnya. Dan memang ini karena head unitnya lebih sederhana, dia kehilangan fungsi dari Android Auto dan Apple CarPlay yang ada di Veloz Q. Tapi sisanya ini udah sama, dan menurut gua udah lebih dari cukup untuk menunjang kegiatan hari-hari kalian. Jadi udah oke lah, kita nggak ada komplain di bagian sini.
input USB juga ada di bagian sininya gitu ya, jadi easy, tinggal langsung colok aja di bagian sini, kelar, seperti itu. Ke bawah lagi, isi AC, lagi-lagi ada aksen silvernya, ada hazard di tengah, dan juga di bagian climate controlnya, dia masih digital sama seperti Veloz yang tipe atas pula. Di bagian kiri fan speed, di bagian kanan ada temperature walaupun nggak ada heaternya, dan di sini juga udah ada auto climate function. Jadi kalau kalian pengen langsung auto climate, tinggal klik aja di bagian sininya. Walaupun sama seperti Veloz teratas sekalipun, dia belum ada pengaturan arah sembur. Jadi cuma ada ke bagian kepala kalian seperti ini aja. Tapi at least yang kita suka, walaupun dia tipe paling rendah, dia tetap ada rear defogger di sini yang bisa kalian nyalakan. Jadi oke lah ya, kaca belakangnya udah anti ngembun-ngembun club. Di sini pun panel hitam black glossy besar seperti ini gitu. Ke bawah lagi ada engine start stop, termasuk ada seatbelt reminder yang tentunya ini nggak ada di varian yang contohnya di bawah-bawahnya gitu kan. Karena kan kayak contohnya di Xenia ini berubah jadi card holder aja. Tapi di sini kalian bisa pantau di belakang siapa yang nggak pakai seatbelt, tinggal kalian toyor aja dari jok depannya. Di sini ada blank space yang besar, tapi at least kanan kirinya udah ada aksen-aksen silver dengan diamond cut design kayak gini, yang tentunya ini adalah salah satu aspek yang kita suka dari interior dari si Veloz. Kenapa? Kalau kalian lihat dari luar sana, bisa dilihat kalau di samping sini itu menyala, iya, alias dia udah punya ambient light di bagian interiornya. Ini bikin interior Veloz terasa lebih upmarket dan lebih mewah gitu ya, kayak mobil-mobil Eropa. Walaupun memang ambient lightnya nggak bisa dipilih, dia default hanya warna biru aja seperti ini, tapi udah oke banget. Dan tentunya perbedaan terbesar di interiornya adalah di bagian transmissionnya, karena sekarang di varian ini tentunya dia sudah manual, iya, 5 speed, dan yang kita suka dia tuh clicky banget gitu ya, kayak short shift banget. Dan karena dia modelnya semi high console kayak gini, kalian tuh untuk nge-reach transmisi itu nggak perlu yang kayak ke bawah, tangan kalian tuh benar-benar di sini gitu. Jadi enak shiftingnya, benar-benar precise banget gitu ya. Termasuk dia untuk mundurnya memang seperti mobil kebanyakan, jadi bukan yang ke depan kayak kekinian, tapi dia ke kanan dan belakang. Dan kalau kalian masuk mundur, langsung terlihat kamera mundur di bagian screen-nya di sini yang dia wide view. Dan memang dia kameranya itu cuman ada satu aja di bagian belakang, jadi tidak ada kamera 360 seperti di Veloz Q. Tapi at least dia secara grafik udah cukup oke lah, dia kontrasnya dapat dan tidak terkesan murah, jadi udah nice. Nah, kemudian ke belakang lagi, nah ini salah satu hal yang kita suka lagi juga, dia walaupun manual tapi sudah ada tetap mempertahankan electric parking brake, ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kalian ini tinggal kalian toel-toel aja kayak gini, lengkap dengan auto hold function. Nah ini penting kalau lagi lampu merah gitu-gitu kan, udah nggak capek lagi, tinggal auto hold, kelar. Kita suka banget ini. Dan ini pun di kelasnya sekarang memang cuma ada dua, cuman dia dan expander aja, karena kan BRV aja udah canggih, masih rem tangan hidrolik biasa. Ke belakang lagi, di sini pun masih tetap mempertahankan high console ala-ala Veloz, dan tentunya ada wireless charger, iya. Nah ini memudahkan banget. Kalau kalian punya handphone yang udah support wireless charging, tinggal taruh sini aja, plug, dia detect dan otomatis langsung men-charge handphone kalian secara nirkabel. Dan juga karena dia high console berbeda dengan Avanza, dia armrestnya tuh tinggi di bagian sini, udah kukulitan juga dengan white stitching, jadi tangan kalian tuh pas banget kalau kalian taruh sini. Ini tangan kalian benar lurus, dan kalau kalian pengen shifting tinggal gini aja, jadi kayak bener-bener enak gitu ya, kayak effortless banget gitu. Tangan kalian jadi nggak capek kalau kalian jalan-jalan jauh. Termasuk ini pun tentunya masih bisa dibuka, yang di dalamnya ada 12 volt socket buat kalian nge-charge atau nyolok-nyolok sesuatu. Di bawah sini juga masih ada tempat penyimpanan lagi, lengkap dengan USB charger, iya di sini ya. Jadi kalau kalian pengen nge-charge sebagai passenger, tinggal colok sini, udah oke banget. Taruh handphonenya di bagian sininya aja, udah sambil di-charge gitu kan, jadi really nice. Joknya sama seperti Veloz Q juga, dia mix antara fabric dengan kukulitan. Di bagian sampingnya kukulitan warna hitam kayak gini dengan white stitching, di bagian tengahnya dia fabric motif polka dot wajik kayak gini, yang bikin interiornya tidak terkesan polos. Walaupun menurut kita pribadi sih, dia aksen kukulitannya itu memang nggak rapi-rapi amat gitu, jadi kayak masih agak ya letot-letot kayak gini gitu ya. Dan menurut gue pribadi, kalau ini seandainya full fabric, itu jadi lebih OEM, tapi itu menurut kita aja. Tapi kan orang Indonesia tuh kan sukanya kulit gitu kan, kukulitan bakal terkesan lebih appealing. Joknya juga pengaturan udah lengkap, walaupun masih manual semua. Dia bisa sliding, bisa reclining, dan bisa seat height adjuster model pompa. Jadi mencari posisi mengemudi yang enak itu udah gampang banget. Apalagi di setirnya sendiri, dia pengaturannya juga sama lengkapnya. Dia udah bisa tilt dan udah bisa
teleskopik. Nah, ini jarang nih di kelas LMPV, jadi kita udah appreciate banget. Nyari posisi pengemudi jadi sangat mudah. Setirnya pun dia cukup serupa dengan Veloz yang tipe atasnya karena sudah dibalut dengan full kukulitan dengan stitching warna putih, dan dia pun ada aksen-aksen silver di samping dan aksen aluminium di bagian bawahnya. Klaksonnya suara seperti ini memang masih perlu diganti, kurang berwibawa gitu ya. Dan juga ini di bagian controls untuk di bagian setirnya, di bagian kiri dia masih ada untuk MID controls dan speedometer, ada trip meter, tombol back, ada untuk voice command, dan ada untuk volume. Di bagian kanannya ada untuk SICK track, mode, dan Bluetooth teleponi. Memang Veloz ini kan sampai tipe paling atas pun dia belum ada cruise control, jadi dia belum ada cruise control di sini sampai tipe manapun. Jadi memang masih kalah canggih sama Race. Tapi ya mungkin kedepannya banyak orang mungkin yang akan bisa pasang cruise control di Veloz ini dengan menggunakan modul yang ada di Race, maybe gitu ya. Kita hope saja seperti itu. Dan juga di bagian kanan sini dia kehilangan satu function yang ntar gue jelasin di bagian annoyingnya. Tapi at least di bagian belakang sini dia udah auto headlamp, jadi udah oke banget. Termasuk speedometernya ini juga yang kita suka karena speedometernya juga masih mempertahankan yang sama persis dengan Veloz yang tentunya berbeda dengan Avanza. Dia formatnya mirip seperti Race, jadi di bagian kanannya ada speedometer ngeblok yang besar dan ada fuel gauge. Di bagian kirinya dia full layar, termasuk takometernya juga full layar. Dan yang kita suka, ini nih takometernya dia ada satu desain, dia kan ada 4 desain nih. Satu desainnya ini didesain khusus untuk Veloz. Jadi kalau kalian matiin, dia tuh kayak, wih 3D banget gitu kan, see you. Dan pas kita nyalain, ini bener-bener dedicated, ada logo Veloznya kayak gitu. Nah itu keren banget sih, fix menjadi yang terkeren di kelasnya. Kemudian di bagian kirinya lagi ada trip meter, odometer, dan lain-lainnya, ada MID-nya. Kalau kita cycle di sini dia tuh ada 4 tab. Nah di tab paling kiri itu ada kayak driving information, ada current kilometer per liter, ada average kilometer per liter, dan ada sisa range. Ke kanannya lagi ada blank screen dan ada jam analog. Ke kanannya lagi ada warning, sekarang kan lagi bensinnya tinggi, ada refill warning, dan ada door ajar karena Alex lagi buka pintu sebelah kirinya. Ini pun udah lengkap sampai kap mesin dan bagasi pun udah ada di warning ajar di situ. Dan tentunya ke bagian setting juga udah lengkap, mirip seperti Race, ada kayak display brightness, time and date, design, display setting, buzzer, notification, vehicle setting, maintenance, oil, reset, dan language. Walaupun memang tentunya dia nggak ada setting untuk Toyota Safety Sense karena kan dia nggak ada TSS-nya. Bisa dilihat di bagian atas ini. Nah, di sini itu blank aja kayak gini ya, karena kan kalau yang dia ada model TSS itu ada kayak tambahan kamera gitu di bagian sininya untuk keperluan dari TSS. Nah kemudian kacanya sendiri dia pun day night view-nya masih manual kayak gini, tapi at least ya masih ada day night view-nya, jadi masih cukup oke. Dan ke atas lagi dia ada overhead console di bagian tengah sini yang nge-housing 2 buah reading light. Dan yang kita suka dari Veloz, dari tipe teratas sampai terendah seperti ini, dia interior light-nya sudah full LED warna putih kayak gini, jadi udah mewah gitu ya. Sampai belakang pun demikian, dan ini satu-satunya di kelasnya, jadi really nice. Termasuk ada 2 buah sun visor. Yang bagian driver dia polos gini aja, tapi at least di bagian passenger dia udah ada kaca untuk rias dan ada card holder juga. Jadi ya kalau pengen taruh kartu, driver memang harus nyebrang ke kiri seperti ini. Nah ke bagian kanannya, di bawah sini pun dia cuma ada satu tombol, yaitu tombol untuk mematikan traction control atau vehicle stability control, karena kan dia lagi-lagi tidak ada TSS-nya. Dan masuk ke bagian door trimnya juga sama, jadi dia two tone, ada warna ivory di bagian tengahnya, walaupun ivory-nya itu kan dia nyambung ke sini nih. Nah yang ini kan empuk, ivory yang di pintu itu masih hard plastik dengan jahitan-jahitan yang palsu juga. Itu sebenarnya kita agak kurang suka, tapi at least di balik trim ivory itu dia udah ada ambient light lagi. Iya, jadi kalau malam itu nyala berpendar, bikin lagi-lagi interiornya terkesan lumayan mewah. Ke bawahnya, tempat kalian taruh tangan itu juga yang bagian ivory, itu udah empuk. Jadi kalau dipegang-pegang, itu tuh dia nyoy-nyoy gitu ya. Jadi sikut kalian enak lah, nggak resting ke tempat yang keras. Termasuk pembeda terbesar dengan door trimnya Avanza adalah grab handle besar buat kalian tarik pintunya. Karena di Avanza dia tidak ada grab handle besar seperti itu dengan aksen silver dan ada kekarbonan di bagian atasnya. Ke bawah lagi ada door pocket dan ada 2 buah tempat untuk menyimpan minuman. Kurang lebih sih begitu aja. Di depan menurut gua perbedaan mainnya dengan
Veloz yang atas ya perbedaannya cuma ada kayak transmission, head unit yang sama-sama udah oke menurut gua, dan TSS. Sisanya sama persis, yang membuat mobil ini value-nya jadi cukup luar biasa, mengingat beda harganya dengan varian yang Veloz teratas mencapai 50 juta. Oke, lanjut ke baris kedua. Sama sensasi pintunya pun kayak yang di depan, sebenarnya nggak terlalu banyak lebih berat dari Avanza, tapi terasa lebih padat dari sisi peredamannya. Dan lagi-lagi kalian disambut oleh karpet yang beremboskan Veloz di bagian bawahnya, jadi terasa cukup berbeda. Nah, begitu aja guys interior baris kedua dari si Toyota Veloz manual non TSS tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, kalau jok baris kedua gue slide dengan posisi paling mundur, jarak ke depan gue masih ada sekitar 10 jari. Jadi masih luas banget gitu ya. Oke lah, termasuk kaki kalian pun masih bisa dimolosin ke kolong jok. Jadi kalian duduknya masih bisa agak selonjoran gitu. Headroom, nah ini juga yang kita suka dari Avanza dan teman-temannya yang baru gitu ya, Veloz ini ya. Dia menggunakan double blower model baru yang memang secara desain mungkin bukan selera semua orang, karena dia desainnya tuh mirip kayak ventilatornya Calya Sigra gitu ya. Tapi ini tuh bukan ventilator, bukan kipas. Jadi itu beneran double blower yang bisa kalian nyalain di sini, dan ini bener-bener dingin. Iya, jadi ini beneran AC gitu ya. Tapi kenapa desainnya seperti ini? Mereka tuh pengen menghemat headroom, karena kan kalau double blower yang konvensional dia kan jenong banget gitu kan. Dia bener-bener makan headroom belakang. Kalau kayak gini bisa dibikin lebih tipis sehingga interior terasa lebih lega. Termasuk jadi bisa ada ini yang gua akan bahas sebentar lagi. Ke belakang sini headroomnya juga makanya jadi lega banget, masih ada lebih dari 5 jari. Jadi untuk rata-rata orang Indonesia masih muat di belakang sini tanpa masalah sama sekali. Joknya juga sama kayak yang di bagian depan, jadi dia joknya itu kombinasi antara fabric dengan leatherette, iya, alias kukulitan dengan aksen stitching warna putih di bagian sini dan diamond cut pattern di bagian tengahnya. Dan juga joknya ini pun udah dikasih Isofix tethering point, jadi kalau kalian keluarga muda pengen bawa child seat tinggal dicolok di sini tanpa masalah. Dan tentunya di sini pun udah dapat 3 buah headrest yang bisa kalian naikin seperti ini. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, menurut gua masih bisa menyandarkan kepala dengan cukup aman gitu ya. Dan karena sekarang dia sudah berubah menjadi front wheel drive alias gerak depan, maka udah nggak ada tunnel di bagian bawah sini yang terlalu tinggi. Jadi kalau kalian pengen taruh kaki di bagian tengah sini, itu masih nyaman dan sangat-sangat acceptable banget. Gue sama sekali nggak komplain lah untuk taruh kaki di bagian tengah sini untuk perjalanan yang agak jauh sekalipun. Itulah kelebihan dari interior mobil FWD. Tapi kalau kalian hanya berdua, bagian yang tengah sini itu bisa diturunin untuk jadi armrest. Iya, jadi di bagian tengah sini ada strap yang tinggal kalian tarik aja. Ini diturunin kayak gini. Nah, kalau kayak gini duduknya jadi nyaman pol. Iya, karena di bagian tengah sini ini armrestnya tuh cukup menopang tangan dengan baik. Walaupun memang belakangnya ini kan dia fabric gitu ya, karena kan belakang jok belakang kayak gini, tapi ya nggak masalah lah, oke lah. Dan di armrest ini memang dia tidak ada cup holder, karena cup holdernya udah disebar di tempat lainnya. Cup holder pertama itu ada di tengah sini. Jadi di bagian center console besar yang high console ini ada 1 buah cup holder yang bisa kalian pakai. Termasuk di bagian door trim juga ada cup holder lagi untuk masing-masing pintunya. Iya, dan itu posisinya enak banget. Jadi kalian kalau taruh tangan di bagian yang empuk-empuk itu, ya itu empuk asli dan udah ada stitchingnya juga. Jadi beda kayak race yang keras di belakang, untuk Veloz ini di belakang tetap ke bagian yang empuk-empuk warna ivory kayak gitu. Cup holder di bagian depan itu posisinya tuh ergonomis banget, enak kayak mobil JDM gitu ya. Jadi kalau kalian pengen minum tuh kalian tangannya tuh natural banget, tinggal set gitu ya. Jadi benar-benar terasa enak. Dan tentunya di bawahnya juga ada penyimpanan lagi untuk bottle holder dan beberapa hal lagi di bagian belakangnya. Lanjut ke penyimpanan yang lain, di bagian seat back pocket di sini itu ada 3 penyimpanan. Iya, jadi ada di bawah yang kayak mobil pada umumnya gitu ya. Tapi di bagian atasnya ini ada 2 macam penyimpanan. Pertama-tama di bagian yang agak kiri dia agak lebar, mungkin ini untuk naruh tablet gitu ya, karena ini pas banget untuk ukuran tablet. Sedangkan yang bagian agak kanan dia agak sedikit lebih kecil. Ini pas banget buat naruh handphone. Jadi kalau kalian pengen nyimpen gadget itu udah dedicated, handphone di sini, gadget di sini, sisanya di bagian bawah sini yang lagi nggak dipakai, kayak gitu. Dan gadget kalian tentunya tetap bisa di charge di bagian belakang sini, karena di bagian bawah sini dia udah ada 2 buah USB charging port yang kalian tinggal bawa kabel aja, karena udah nggak butuh 12 volt socket lagi. Walaupun memang nggak kayak Avanza yang udah open storage, ini dia nggak ada open storage di bagian bawahnya. Nah,
pembeda dan menjadi kelebihan Veloz di kelasnya adalah adanya RSE alias Rear Seat Entertainment, dan ini juga thanks to double blower yang modelnya tipis, makanya di tengah sini masih ada ruangan buat ditaruh monitor belakang, iya roof monitor. Dan ini pun roof monitornya ada yang menarik, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Tapi kontrolnya dia full capacitive touch button kayak gini ya, tinggal kalian turunin aja. Toyota kayak gitu. Dan di sini pun langsung ada dua option, ada video source dan ada setting. Video source-nya tinggal kalian pilih pengen source dari mana, bisa putar di sini, bocah di belakang langsung happy. Kalau kalian ke setting, ini pun banyak yang bisa kalian setting, brightness-nya bisa, LED strength-nya bisa, LED light color. Nah, ini LED light color itu sebenarnya adalah ambient light. Iya, jadi di bagian roof monitor ini, kanan kirinya sini nih, ada ambient light-nya lagi. Dan ini nggak kayak ambient light di depan yang fix biru. Kalian bisa pilih antara 3 warna. Di sini kalian select antara warna biru atau warna amber, kayak kuning gini ya, ataupun warna putih. Jadi kayak Mercedes-Benz gitu. Kalian bisa pilih antara 3 warna ataupun dimatikan. Nah, warna background ini masuk ke interesting yang nanti bakal gua bahas. Tapi ini guna banget buat bocah-bocah di belakang supaya nggak rewel pas perjalanan jauh. Nah, dan tentunya di belakang sini juga lampu seperti yang depan dia sudah putih dan sudah LED seperti itu. Jadi interiornya terkesan lebih premium dibandingkan rivalnya. Nah, memang di sini gue nggak akan bahas jok baris ketiga ataupun bagasi karena itu sama persis aja sama Veloz Q yang waktu itu pernah kita review sebelah sini. Kalau kalian pengen nonton yang lengkapnya, kalian bisa tonton yang itu dulu ya, karena itu udah lengkap banget biar gue nggak redundan lagi. Mendingan sekarang kita langsung lanjut ke bagian annoying dan interesting yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu. Let's go. Walaupun perbedaan dengan tipe teratas gak bisa dibilang signifikan, namun yang namanya tipe terbawah pasti ada yang dikorting dan menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Toyota Veloz manual. Kalau kalian pernah nonton review Veloz kita yang bertransmisi otomatis, kalian pasti ingat kalau dia punya drive mode. Iya, ada eco mode, ada power mode gitu ya. Tapi karena drive mode-nya Toyota itu korelasi dengan transmisinya alias cuman ada di varian CVT, untuk varian manual seperti ini, di setir sini dia tidak ada tombol drive mode-nya. Jadi tidak ada power mode, tidak ada eco mode gitu ya, polos aja seperti ini. Ternyata taillights yang di-smoke, yang justru tapi lebih sporty dan lebih sangar, itu taillights-nya Avanza ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Ini lebih gelap, jadi kayak udah factory smoke OEM gitu. Sedangkan untuk Veloz yang ini, dia clear lens biasa aja gitu. Kayak nggak terbalik mas gitu kan. Dan tentunya salah satu hal paling annoying dari si Veloz manual ini adalah tidak adanya varian Veloz manual TSS. Jadi kalau kalian pengen Toyota Veloz dengan kecanggihan Toyota Safety Sense, kalian mau nggak mau harus ambil yang varian automatic. Iya, kenapa nggak Veloz dibikin jadi 4 varian aja? Veloz TSS automatic, Veloz non TSS automatic, Veloz TSS manual, dan Veloz non TSS manual. Namun tenang, karena perbedaan harga yang mencapai 50 juta dengan tipe teratas membuat mobil ini value for money dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Veloz manual. Si Veloz ini juga untuk tipe yang termurah seperti ini, dia tidak ada badge apa-apa di bagian sininya gitu ya. Kalau Veloz yang atas kan ada Q gitu. Kalau ini ya sebutannya Toyota Veloz manual non TSS saja, jadi nggak ada tipenya. Sehingga kalau beli ini dari belakang, kayak orang tuh kayak akan sulit membedakan mana varian atas dan mana varian bawah karena tidak ada badge tipenya, dan lebih clean juga. Di bagian roof monitor ini itu ada yang sangat menarik. Iya, jadi memang kan Veloz itu dia tidak punya sunroof gitu ya, tapi Toyota itu kayak menangkalnya dengan hal ini. Jadi pas kalian tutup roof monitornya kayak gini, dia tuh always on. Iya, jadi dia tuh nggak mati. Dia ngedisplay wallpaper yang bisa kalian pilih. Iya, wallpapernya itu bentuknya galaksi-galaksi gitu. Salah satunya adalah yang ini. Dia modelnya tuh bintang-bintang gini ya. Jadi kalau malam, kalian tuh dapat sensasi starry night. Iya, kayak kalian punya sunroof atau kayak kalian naik mobil kayak Rolls Royce gitu yang ada bintang-bintang di bagian atapnya. Dan tentunya salah satu hal yang mungkin sering dilewatkan oleh orang adalah walaupun si varian manual ini dia bannya pakai punya Avanza dan peleknya lebih kecil, tapi karena profilnya dia lebih tebal, ini kan profilnya 60, sedangkan untuk yang ring 17 dia profilnya 50. Alhasil rasa berkendara dan kenyamanan dari si
Veloz manual dengan profil lebih tebal ini lebih plush dan lebih empuk dibandingkan yang ring 17. Kalau kalian yang mencari kenyamanan tanpa mementingkan visual luar, justru Veloz manual tipe terbawah dengan ban seperti ini lebih nyaman dibandingkan yang ring 17. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit luck nuts cheap and cheerful mengenai Toyota All New Veloz varian terendah di Indonesia alias Veloz non-TSS manual tahun 2022. Secara visual, secara dari luar rasa berkendara dan lain-lain, itu sebenarnya mirip-mirip aja dengan varian yang paling atasnya dengan selisih harga mencapai 50 juta rupiah. Jadi lumayan sebenarnya kan, kalian bisa hemat 50 juta. Dan itu pun belum menghitung diskonnya. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Ruby dari Toyota Auto 2000 dan Mogot yang udah pinjemin kita si Toyota All New Veloz manual non-TSS ini untuk kita ulas dalam Soto Jangki. Kalau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai diskonnya, mengenai promo dan lain-lain, tinggal langsung kontak aja Mas Ruby di Instagram sebelah sini, atau kontak aja orangnya di bagian bawah sini gitu. Karena diskonnya pun ada katanya, walaupun ini baru gitu ya, ini gres banget, tapi diskonnya masih double digit, jadi masih oke banget. Termasuk mobil ini juga bisa kita bilang best value untuk urusan Toyota Veloz. Kalau kalian nggak mentingin TSS banget-banget, nggak terlalu yang tech savvy, pengen mobil S-Series aja, hemat 50 juta, you can get this instead gitu ya. Jadi tinggal ganti pelek, nobody will know the difference dari luarnya, seperti itu. Yaks, so thank you banget Mas Ruby, thank you banget Toyota Auto 2000 dan Mogot, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info otomotif terkini, mobil yang kita review, dan tentunya jokes-jokes harian yang pasti akan menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk si Laknat Cheap and Cheerful, the cheapest Toyota Veloz. Mobil cheapest apa yang berikutnya yang harus kita review? Tinggal komen aja di bagian bawahnya ya. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.